Dan akhir-akhir ini marak aksi kekerasan terhadap orang tua yang dilakukan oleh anak kandung sendiri dan tidak jarang hingga memakan korban jiwa. Lalu apa kata warga terkait dengan fenomena kekerasan terhadap orang tua oleh anaknya sendiri? Berikut ini liputan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi dan juru kamera Agus Taufik dari Jakarta. Tindak kekerasan bisa dilakukan dan dialami oleh siapapun. Tidak jarang tindak kekerasan ini dialami oleh orang tua yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Dalam beberapa waktu terakhir ini banyak sekali orang tua yang menerima penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya sendiri hingga merenggut korban jiwa. Dan berikut ini adalah beberapa kasus yang terjadi selama beberapa pekan terakhir terkait anak yang menyiksa, menganiaya orang tua. Yang pertama, pada 30 November 2024, seorang remaja berusia 14 tahun membunuh ayah dan nenek dan juga melukai ibunya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Lalu pada 1 Desember 2024, seorang anggota polisi, oknum anggota polisi ini membunuh ibunya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan yang baru-baru saja terakhir terjadi pada tanggal 5 Desember 2024, ini seorang nenek dianiaya oleh anak dan cucunya di kawasan Karawang, Jawa Barat. Penyebabnya beragam sekali, ada yang menerima mengaku mendapat bisikan hingga gelap mata. Lalu ada yang mengalami gangguan jiwa dan bahkan ada keinginan dari pelaku untuk mengusir korban dari rumah. Bentuk kekerasannya pun beragam, pemirsa. Ada yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam. Ada yang melakukan penganiayaan dengan benda tumpul hingga melakukan penganiayaan dengan tangan kosong. Lalu bagaimana pendapat masyarakat melihat fenomena anak yang melakukan kekerasan terhadap orang tuanya? Nah, kita akan coba bincang-bincang. Selamat pagi Ibu. Ibu dengan siapa namanya? Dengan Ibu Sri Bumade. Bu Sri Bumade, bagaimana nih melihat akhir-akhir ini banyak sekali fenomena anak yang melakukan kekerasan terhadap orang tua? Pendapat Ibu seperti apa? Ya, sangat prihatin ya, karena banyak sebab-sebab juga yang mungkin kita harus belajar ya untuk mengoreksinya, kesalahan diri ataupun dengan anak kita sendiri. Mungkin situasi dan lingkungan itu yang memang kayaknya tuh memang sangat memungkinkan untuk terjadinya kekerasan terhadap orang tua ataupun sebaliknya. Jadi memang saya sih sangat prihatin banget ya, berharap tuh bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan mungkin, terus bisa belajar lagi untuk caranya gimana berkomunikasi yang baik dengan anak, mau mengetahui apa maunya dia dan belajar untuk saling keterbukaan. Mungkin itu saya rasa penting ya antara anak dengan orang tua, kayak gitu aja sih ya. Kalau dari Ibu Made sendiri ngeliatnya gimana sih, Bu? Yes, prihatin juga sih. Iya. Apa sih, ada faktor-faktor lain kah? Atau enggak, bagaimana sih cara agar hal ini tuh tidak terjadi lagi kekerasan di dalam rumah gitu, Bu? Ya kita harus itulah sama anak itu ada komunikasi dikit gitulah. Kalau di dalam lebih dekat. Dan nanti kita akan coba lihat lagi seperti apa tanggapan masyarakat terkait hal ini. Nah pemirsa, kita akan coba dengarkan perspektif lain tentang fenomena anak yang membunuh orang tuanya. Selamat pagi Mas. Halo. Mas dengan siapa namanya? Fadlan, saya Fadlan. Mas Fadlan. Yeah. Mas Fadlan, akhir-akhir ini kan banyak sekali fenomena ataupun peristiwa anak yang menganiaya orang tuanya. Kalau dari Mas Fadlan sendiri melihatnya seperti apa sih? Ya sering banget berita akhir-akhir ini tuh anak nganiaya orang tua gitu. Menurut saya sih beberapa hal yang perlu diperhatiin ya, khususnya media atau tontonan anak-anak tuh udah jadi hal yang utama banget. Kenapa anak kayak gitu? Harusnya tuh tontonan tuh juga jadi tuntunan gitu buat anak-anak. Kan mereka juga ngelakuin apa yang mereka lihat setiap hari, kayak jadi Spiderman mereka loncat dari genteng. Ada kan kasus yang meninggal gitu juga, ada yang lihat Skibi di toilet terus jadi nggak jelas gitu, terus juga ada yang lihat game bunuh-bunuhan mereka juga ikut. Paling sih anak nyontohin dari apa yang ditonton sih Kak. Kalau bisa sih ke depannya tontonan sih. Memprihatinkan ya pasti ya. Kalau menurut Mas ada gak sih cara agar hal ini tuh tidak terulang lagi gitu? Yang pasti pertama tuh pengawasan orang tua terhadap lingkungan ya. Karena kan orang tua juga pasti pengaruh terbesarnya dari lingkungan. Mereka main sama siapa, gimana cara merayakan mereka, terus juga gimana mereka berinteraksi sama temen yang ngebully atau enggak, terus juga orang tua juga harus tahu ngasih batasan juga sih, ini baik, ini nggak baik gitu. Mungkin itu sih Kak.
Ya, kembali lagi era sekarang ini era digitalisasi yang sudah meluas ya sehingga perilaku anak-anak gaya hidup yang di luar negeri itu sudah masuk di Indonesia. Ya, kembali lagi pendidikan akhlak bagi anak-anak, kalau bisa ya kita makmurkan lagi itu TPQ, pendidikan akhlak mulai dini buat anak-anak sehingga mereka akan bisa lebih berbakti kepada orang tua dan nusa bangsa. Pak, ada cara-cara lain lagi nggak sih Pak agar kasus ini tuh tidak terulang lagi gitu? Ya, harapan saya kasus-kasus seperti itu kalau bisa ya harus dipublish dan ditargetkan kepada anak-anak supaya ya itu perlakuan yang kurang baik dan kalau melihat itu sadis sekali gitu dan itu bukan budaya kita, budaya Nusantara begitu. Harapan saya ya seperti itu harus dipublish, harus kita kasih tahu ke anaknya langsung, jangan sampai hal ini terulang kembali begitu. Sejumlah masyarakat menyayangkan aksi kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya ini terjadi sampai saat ini. Banyak sekali masyarakat yang berpendapat bahwa pentingnya pendekatan, komunikasi, kedekatan antara orang tua dan anak ini semakin dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan para masyarakat pun, sejumlah masyarakat pun berpendapat bahwa kasus ini ataupun tindak kekerasan dilakukan oleh anak ini dipengaruhi oleh lingkungan. Dari Jakarta, Sarah Ruhendi, Agus Taufik, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.